Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang wanita baru menikah dan mulai terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Dia juga rindu suatu hari dia akan memiliki seorang anak. Namun ia mengalami keguguran. Wanita itu punya seorang teman kantor yang menurutnya hidupnya tidak baik, tidak benar. Temannya itu berpisah dengan suami pertamanya karena masalah ekonomi, lalu hamil di luar nikah dengan pacar barunya. Suatu hari ia menyadari bahwa ia sudah terlambat datang bulan sekitar 2 atau 3 minggu lebih dan ia merasa bahwa ia sedang hamil. Pada jam istirahat makan siang ia sempatkan ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan. Tiba di kantor dengan sangat yakin dia langsung melakukan tes kehamilan. Namun betapa kecewanya ia karena hasil tes menyatakan ia tidak hamil. Ketika kembali ke ruangannya ia sedang duduk di mejanya yang berhadapan dengan temannya yang sudah bercerai dan yang sekarang sedang hamil dengan pacar barunya. Ia tersentak sejenak dalam hatinya. Dia berkata, masa dia yang hidupnya tidak benar bisa hamil? Saya yang rajin pelayanan malah tidak hamil, malah keguguran dan tidak hamil. Ia merasa marah besar dalam hatinya. Dia kecewa dan merasa Tuhan tidak adil. Dia menangis dan dia berteriak, Tuhan tidak adil. Aku kurang apa? Kenapa dia hamil tapi aku keguguran dan belum juga hamil? Kebenaran bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa sejahat apapun orang tersebut diketahui dan dipercayainya. Keterlibatannya dalam pelayanan membuatnya merasa bahwa ia melayani dan ia layak menerima berkat dan semua hal baik dari Tuhan yang ia layani. Wanita ini jadi kesal melihat temannya itu dan merasa berhak mendiamkan temannya itu beberapa waktu. Namun tiba-tiba ia ingat perkataan Tuhan kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Ini pada saat Yunus kesal karena orang-orang Niniwe diampuni dan tidak jadi ditunggang-balikkan karena mereka bertobat oleh seruan pemberitaan Yunus. Dan Tuhan menginsafkan Yunus dengan pohon jarak yang ditumbuhkan dan layu pada satu hari oleh ulat. Layakkah kita marah kalau teman kita mendapat hal baik walaupun menurut kita ia tidak layak? Ia kemudian tersadar bahwa Tuhan yang mengasihi temannya itu. Dan ia sadar juga bahwa ia sangat sudah berdosa. Ia sombong rohani, dia merasa diri paling benar, dia menyesal dan berdoa minta pengampunan Tuhan saat itu juga. Setelah mengalami keguguran 2 kali, ia akhirnya melahirkan anak laki-laki yang sehat. Pernahkah kita merasa seperti yang dirasakan oleh wanita itu? Merasa tidak adil atas hal baik yang terjadi bagi orang lain padahal kita tahu apa yang dilakukannya ada yang tidak benar. Layakkah kita marah? Pantaskah kita menuntut Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah kepada semua orang. Allah setia dan adil yang akan mengampuni orang yang bertobat. Kepada yang belum bertobat sekalipun Allah juga memberikan kesempatan-kesempatan untuk bertobat. Bahkan terkadang melalui kita. Karena itu mari kita tidak menjadi kesal dan tawar hati oleh karena ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi pada orang lain tampaknya lebih baik daripada yang terjadi kepada kita. Tuhan tidak akan pernah salah. Percayalah ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan dan Allah itu adil. Karena itu kuatkan hati dan tetaplah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan bahwa ada banyak hal terjadi di luar kendali kami, tapi kami tahu semuanya terjadi di dalam kontrolnya Tuhan. Karena itu ajar kami untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu setia dan adil. Karena kami percaya Tuhan itu penuh dengan anugerah kepada semua orang termasuk kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam kami, tetap percaya kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.